Tes, halo. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yanti dari tim trainer Aviana. Siang ini kita akan memulai training umum dengan bahasan setting PPOB yang akan dijelaskan oleh narasumber kada. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Kade dari tim training. Di sini kita akan membahas cara untuk setting PPOB. Nah, untuk cara kita masuk ke menu administrator, kemudian kita tambah terminal. Sini kita tambahkan terminal operator, kemudian host to host. Di sini nama terminalnya kita sesuaikan dengan nama suppliernya. Misalkan kita ingin host to host ke IP. Kemudian username, password, ID, dan PIN kita isikan dari suppliernya. Kemudian kita di sini pilih supplier IP. Potensialnya kita bisa masukkan kita masukkan username, password, ID, dan PIN. Di sini kita masukkan username, kemudian ID. Kemudian PIN transaksi dari suppliernya. Oke. Tes. Suaranya sudah kedengaran ya Pak Hadi Prasetyo? Oke, tes. Bagaimana untuk Pak Hadi Prasetyo, sudah kedengaran suaranya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita tambahkan produk ke KIP BPJS. Nah, di sini kita centang. Kemudian untuk kode produknya kita isikan sesuai dengan kode produk yang ada di KIP-nya. Kita lihat kode produk dari BPJS kesehatannya. Nah, di sini ada kodenya, kode dari BPJS-nya. Ini kita masukkan ke kolom kode supplier. Nah, untuk harga beli dari KIP-nya atau dari suppliernya. Nah, untuk BPJS Kesehatan, kita lihat fee yang kita dapat dari lihat di web portalnya. Nah, di sini fee yang kita dapat adalah 1.200. Nah, fee yang kita dapat ini kita wajib masukkan ke harga beli oleh 0 ya. Nah, jadi kita di sini centang aktif. Kemudian langkah setting balasan, kita bisa lihat sesuai dengan balasan yang kita dapat dari ada dua balasan. Ada balasan inquiry, ada balasan pay, cek, dan ambil kata kunci dari balasan inquiry-nya. Jadi yang pertama kita inquiry-nya. Nah, di sini kita copy, kemudian kita masukkan ke kolom kata kunci. Kita perlu centang yang namanya balasan alternatif. Kita balasan yang akan didapat oleh reseller-resellernya kita. Oke, itu kita masukkan balasan yang kita dapat dari balasan jadi parameter. Nah, caranya kita harus mengenal nilai-nilai dari ini. Kita harus tahu dia kiri data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Tagihan dan jumlah tagihannya. Tujuannya agar ketika melakukan cek tagihan dibayarkan. Oke, caranya di sini kita masukkan ID PEL ini. Balasannya sebelumnya kita copy dulu. Untuk ID PEL sendiri, dia sebagai apa di sini? Nah, dari sini kita tinggal tag. Kemudian, misalnya kata sukses ini, kita mau ganti dengan kata berhasil. Kemudian, data yang perlu kita tambah BPJS tersebut. Caranya kita harus, nah untuk menangkap nilainya ini, kita perlu kata awal dan kata akhirnya. Pak Hadi Prasetyo, ini suaranya sudah jelas kedengaran? Coba tempat lainnya sudah jelas semua, Pak, untuk Pak Hadi Prasetyo.
Coba login ulang ya menggunakan HP mungkin. Biar suaranya nanti kedengaran di sini. Oke, selanjutnya untuk menangkap nilai kita harus tahu kata awal dan kata akhir. Nah, kata awal itu merupakan kata sebelum tangkap adalah yang ini. Jadi kita harus tahu kata sebelum nilai yang mau kita tangkap. Nah, kata awalnya adalah data titik 2, kita copy, kita masukkan ke kolom data 1. Nah, setelah kita masukkan ke kolom data 1, yaitu menggunakan garis vertikal seperti ini. Nah, setelah kita pisahkan dengan garis vertikal adalah kata setelah nilai yang mau kita tangkap. Nah, di sini ada koma, titik cabang. Koma, cabang, titik 2. Nah, selanjutnya, parameter data 1. Caranya, kita blok nilai yang mau kita tangkap, kemudian kita tag dengan data 1. Oke. Kemudian, nilai selanjutnya ada nama cabangnya. Nah, nama cabangnya ini kita perlu tangkap. Nah, kata awalnya adalah cabang titik 2. Kemudian tanda pemisah, yaitu kita ambil kata akhirnya. Nah, setelah kita buat parameternya, nilai yang kita tangkap itu kita ubah menjadi parameter. Caranya kita blok, kemudian kita tag. Nah, kemudian di sini ada bulan. Bulan ini itu akan dikali bulan dari tagihannya. Nah, di sini kita ambil. Kemudian kata akhirnya. Kemudian kita ubah nilai yang mau kita tangkap itu menjadi parameter sesuai dengan kolom yang kita tempatkan tadi. Oke. Ini kita tag dengan data 4. Kemudian total bayarnya. Total bayar itu merupakan total tagihan yang harus dibayarkan oleh reseller. Nah, nilainya kita tetap ubah menjadi parameter sesuai dengan ini sudah ada parameternya, kita tinggal tag. Nah, selanjutnya yang wajib diisi jumlah tagihan ini itu diambil. Nah, kemudian sini kita ambil dari total bayar setting balasan untuk cek tagihan BPJS untuk tagihannya, cek balasan cek tagihan BPJS. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu set bayar tagihannya. Nah, di sini kita tetap menggunakan jenis balasan sukses, kemudian kata kunci dari balasan pay. Nah, sini merupakan balasan dari suppliernya. Caranya sama, kita tinggal copy balasan yang dari supplier itu, kemudian kita cari kata kuncinya. Karena kita ingin buat dia untuk resellernya, coba katanya sini. PP. Kemudian ID file-nya kita rubah menjadi tujuan. Kemudian data satunya kita ambil dari data usernya, data nama. Oke, kemudian data 2-nya kita perlu isi. Data 2-nya kita ambil nih, kata awalnya cabang garis vertikal seperti ini, kemudian kata akhirnya. Kemudian kita ubah nilai yang kita isi. Nah, kemudian kolom data 3-nya kita isi, kemudian kita pisahkan dengan garis vertikal. Oke. Ini ada total bayar. Nah, total bayarnya kita masuk jadi parameter sesuai dengan kolom yang kita isi tadi. Oke. Nah, di sini kita ambil kata akhirnya. Nah, selanjutnya saldonya kita rubah menjadi pada kolom tag di sini.
Kemudian setelah add itu ada waktunya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu isi jumlah tadi, jumlah bulannya. Kemudian tagihannya terbayar, kemudian kita simpan pay ataupun inquiry-nya. Nah, di sini fee yang kita dapat tadi untuk PPOB sendiri dia tidak bisa melakukan manual untuk harga belinya atau harga modalnya. Nah, harga modal kita sesuaikan dengan belinya 1.200. Nah, bagaimana untuk oke, jadi perhitungan untuk pemotongan saldonya kita sudah jelaskan di sini. Jadi pemotongan tuh. Jadi berapa saldo yang terpotong, saldo reseller yang terpotong, server yang terpotong. Asumsikan servernya dapat fee dari server, fee dari supplier. Nah, kita lihat fee yang kita dapat dari supplier adalah 1.200. Dan kita asumsikan jumlah tagihan. Tagihan kita asumsikan misalkan 100.000. Kemudian ada adminnya. Misalkan adminnya ini itu biasanya dia dapat 3.000. Berapa saldo berapa saldo server yang terpotong? Misalkan saldo server. Nah, pemotongan saldonya rumusnya dia adalah tagihan plus admin dikurangi fee. Nah, jadi bagaimana kita set harga jualnya kita ke reseller yang kita dapat fee sebesar 1.200, maka kita harus fee yang kita dapat dari suppliernya. Misal kita kasih ke resellernya fee sebesar 500. Jadi kita harus set fee yang kita kasih ini, kita set sebagai harga jual. Nah, setnya kita bisa masukkan di produk yang kita buat, produk BPJS-nya kita. Nah, kita bisa masuk kita cari di sini BPJS-nya, BPJS. Nah, di sini kita perlu set harga jualnya atau fee. Oke, bagaimana perhitungannya? Kita masuk lagi di ini, 100.000. Kemudian adminnya ada 3.000. Kemudian saldo reseller yang terpotong. Nah, kemudian rumusnya sama ya, tagihan plus admin dikurangi fee. Nah, di sini kita masukkan jumlah tagihan dari resellernya 100.000 ditambah biaya admin 3.000 dikurangi fee. Fee yang kita kasih ke reseller itu sebesar 500. Nah, jadi total saldo yang terpotong, total saldo resellernya 102.500. Jadi saldo reseller yang terpotong di server itu sebesar 102.500. Nah, perhitungannya sama, kita masukkan tagihannya 100.000 ditambah admin dikurangi fee, adminnya 3.000 dikurangi fee 1.200 supplier. Oke, kemudian totalnya 101.800. Nah, bagaimana untuk laba? Laba yang didapat oleh server sama dengan total dari saldo reseller yang terpotong dikurangi total dari saldo supplier yang terpotong. Saldo dari di SPL. Nah, di sini kita bisa masukkan total dari saldo reseller yang 2.500. 100.000 2.500. Nah, kemudian kita kurangi dengan
saldo kita yang terpotong di supplier. Jadi laba yang didapat oleh server adalah sebesar Rp700 di sini. Nah, itulah skema untuk pemotongan saldo setting balasan. Jadi untuk kita buka untuk sesi tanya jawab ya.